Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Endas Teningsi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ida Widiawati, mengajar di kelas 10 akuntansi, mata pelajaran spreadsheet. Oke, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum Siap. nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukan observasi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Nah, kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi ini? Tujuannya adalah supaya Ibu mempersiapkan terlebih dahulu untuk pembelajaran di kelas, dan tentunya Ibu nanti akan lebih percaya diri jika semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Baik. Begitu ya Bu Ida ya. Baik. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ida. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti apa ya? Mungkin Ibu bisa menceritakan. Ya. Terima kasih Bu Enda atas kesempatannya ya. Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya persiapkan yaitu siswa mampu dapat memahami aplikasi program pengolah angka atau spreadsheet dengan pengetahuannya, tentunya keterampilannya juga. Oke. Kemudian pengembangan yang ingin dicapai ini apa nih dalam pembelajaran nanti? Oke. Untuk pengembangan mungkin di bidang pengetahuannya ya. Tentunya sebelum anak memahami tentang rumus atau fungsi aplikasi Microsoft Excel, mereka harus mengetahui teori-teorinya ya, langkah-langkahnya. Oke, yang pertama pengetahuannya dulu ya. Setelah pengetahuannya baru langsung dipraktekkan. Keterampilannya ya. Itu. Oke. Kalau begitu, kemudian saya ingin mendengar nih rencana Bu Ida nanti pembelajarannya akan seperti apa di kelas? Ya, kebetulan saya tahun ini terpanggil PPG, yang mana ada pembelajaran yang tentang TARL ya. TARL ini menggunakan pendekatan teaching direct level ya. Kalau yang dulu mungkin diferensiasi ya Bu ya. Kalau sekarang ada yang terbaru di PPG itu TARL, yang mana TARL ini dikelompokkan untuk berdasarkan kemampuan siswa ya, yang mana yang siap, belum siap, atau yang udah menguasai gitu. Ada 3 kelompok siswa nanti dikelompokkan gitu, dalam pembelajaran ini. Oke. Kalau untuk medianya ini kira-kira apa media dan model pembelajaran? Oke, untuk ya, kalau media saya menggunakan aplikasi nanti untuk pemantik pakai aplikasi Jamboard ya, pemantik ke siswa ya. Kemudian quizzes, mengulang materi yang sebelumnya sampai di mana kemampuan mereka gitu ya, sebelum ke materi selanjutnya. Quizzes, kemudian media pembelajaran atau menggunakan Canva ya, InFocus atau laptop juga, dan ada komputer. Kira-kira kapan nih kita akan melakukan observasi di kelas? Oke, insya Allah besok atau hari Selasa ya. Selasa. Oke. Nanti pada saat pembelajaran saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi di hari Selasa besok ya Bu ya. Nah, sebelum saya akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, yang saya dapatkan dari percakapan dengan Bu Enda luar biasa ya Bu Enda ya. Mendapatkan gambaran, artinya sebelum kita pembelajaran ke siswa, kita artinya ada langkah-langkah yang perlu dipersiapkan gitu ya. Pendekatannya, media pembelajarannya gitu ya, yang mana harus terencana gitu ya. Mungkin itu Bu. Baik Bu Ida, terima kasih ya. Sampai ketemu di hari Selasa. Nanti saya akan masuk kelas Ibu untuk melakukan observasi, dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu nanti. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya. Sama-sama Bu Enda. Ya. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bagus tuh deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bisa masuk, atau maksudnya udah kumpulin KBM Ibu ya. Spreadsheet. Oke,
siap? Belum belajar, mari kita baca doa, kita mulai. Sudah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Pada hadir semua? Ya, Bu. Kenapa? Sakit? Oke, cek dulu ya, kita absen dulu kehadirannya kelas 10 AKL 1 ya. Oke, aku panggil namanya ya, Agus Saparudin. Sakit. Ya, habis kegiatan pramuka ya. Hari ini. Aira? Aisyah. So, Aisyah. Jadilah orang baik meskipun kamu tidak diperlakukan dengan baik. Oke, aku seperti biasa ya. Hari ini Aisyah. Asa? Sakit ya. Sesuatu Tuhan memberitahu mana yang terbaik untuk kita. Yes. Rifa? Sakit mau sakit. Rifa sakit. Rizna? Bukan bagian yang menjadikan kita bersyukur, tapi dengan bersyukur yang akan menjadikan kita bersyukur bahagia. Oke. Ya. Sabila? Mana Sabila? Kan untuk materi hari ini tadi karena penyemangatnya setiap harinya ya, keren-keren ya, tapi tidak asal diucapkan, tapi harus dimaknai dan dijalankan ya. Dari ibu ini bisa dipahami? Ya. Kurs hari ini setiap hari akan selalu berbeda. Masa depan ada milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke. Oke, kita lanjutkan materi kemarin. Ya. Materinya tentang fungsi apa? Statistik ya. Masih ingat materi tentang statistik kemarin sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya ya. Coba ibu pengen mengulas materi kemarin dulu. Kemarin. Statistik. Apa itu? Statistik. Fungsi apa? Formula apa? Average, max, mean, kemudian tone. Itu termasuk fungsi statistik ya, formula statistik. Oke, bisa dipahami cara mencari atau menjumlah fungsi statistik kemarin sudah cukup jelas ya. Tidak akan diulangi lagi, kita melanjutkan materi selanjutnya. Tentunya sebelum ibu melanjutkan materi ini ya, akan ada pemantik dulu tentang materi yang sekarang. Udah ibu kirim linknya, ya. Silakan kalian tulis sampai gimana pemahaman materi tentang Plus namanya. Bapak, kenapa? Oke, Bu, udah tinggal Bu. Udah banyak yang ngasih ini. Oke. Mempunyai modul ya, modul spreadsheet. Oke, terima kasih semuanya hampir pernah ya, artinya dibaca ya, modul bisa dari internet ya, dari YouTube juga, dari modul yang diberikan. Lebih luasnya di internet lebih ini tentang fungsi pembacaan tabel. Oke, itu hanya sekedar ingin tahu aja. 5 kelompok, satu kelompoknya karena banyak yang tidak masuk, satu kelompoknya ada 3 orang. Nanti ibu kasih lembar LKPD-nya, kalian isi sebelum
praktek kalian isi teorinya dulu ya. Isi teorinya dulu. Setelah diisi rumusnya, teorinya, baru kalian apa? Dipraktekkan ya. Di komputer diisi rumusnya apakah sesuai apa yang kalian isi itu jawabannya gitu ya. Jadi nanti ibu bagikan ini LKPD ini sesuai kemampuan kalian ya. Nanti ibu udah punya nama-nama fungsi pembacaan tabel ya. Udah di share dulu ya. Ada yang di atas udah ikut share di grup WA ya. Hanya pemantikan dulu. Berapa? Ada jawabannya? Jadi apa? Sebelum kalian ke pembagian kelompok. Ini sebelum ke tujuan pembelajaran ya, materi hari ini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran ini sebelum ke tujuan pembelajaran ya, materi hari ini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya di fase ini kan spreadsheet ya. Kalian mampu mengoperasikan pakai program pengolahan angka spreadsheet ya. Tentunya untuk materi hari ini yaitu fungsi pembacaan tabel ya. Lebih ke khususnya untuk pembacaan tabel. Tujuannya ini. Memahami aplikasi program pengolah angka spreadsheet, yaitu materinya fungsi pembacaan tabel ya. Assalamualaikum. Dengerin. Selamat siang siswa-siswi SMKN 1 Gunung Kencana. Perhatikan. Pertemuan hari ini membahas materi fungsi pembacaan tabel. Lookup singkatan dari vertical lookup digunakan untuk mencari data secara vertikal dalam sebuah tabel. Artinya, data yang dicari berada di kolom yang sama dengan nilai pencarian, namun bisa berada di baris yang berbeda. Lookup singkatan dari horizontal lookup digunakan untuk mencari data secara horizontal dalam sebuah tabel. Artinya, data Eksekusi soal ya, ada nanti tugas yang akan kalian kerjakan. Pengertian fungsi pembacaan tabel, ya bisa dipahami ya. Ada formula di sini pembacaan tabel VLOOKUP sama HLOOKUP, ya. Singkatan VLOOKUP, vertical lookup yang mana digunakan mencari data secara vertikal. Kalau vertikal itu kemana? Ke bawah apa ke samping? Vertikal. Vertikal kemana? Kayak kertas nih. Kemana vertikal? Vertikal ke bawah? Ke bawah. Ya. Jadi tabel yang ke bawah itu vertikal. Dihafalkan atau bukan dihafalkan C5, D5 atau kolom dan row-nya, tidak. Ini fungsinya. Seperti yang kemarin fungsi statistik, fungsi sum apa? Sama dengan sum, rank, data. Jadi yang dihafalkan itunya. Kalau malu kami. Jika data yang ingin dicari berada di kolom yang sama, kalau VLOOKUP ya, dengan nilai pencarian dan tabel disusun secara vertikal. Jadi dan tabel yang disusun secara vertikal. Kalau HLOOKUP apa? Jika data yang sudah tentukan, berapa orang ini hadir? Panggilannya kan sudah tinggal. Ini materinya udah sampai tuntas ya tentang pembacaan fungsi tabel. Oke, lembar LKPD-nya dikumpulkan. Tadi udah diisi kan? Kertas ini ya kelompoknya mana tadi? Udah ditulis sesuai nama kelompok ya. Sesuai nama kelompoknya ditulis ya tadi. Kelompok adalah nanti si A yang banyak. Silakan nih. Bisa menyatakannya salah satu orang dia mencet apa? Silakan siapa? Siti Ade. Materi ini tentang apa? Fungsi pembacaan tabel. Iya, silakan. Bisa disimpulkan apa? Apa saja yang disampaikan tadi?
vertikal. Kalau harukat pembacaan tabel secara horizontal. Oke, tadi membuat laporan apa? Pembuatan laporan keuangan tentang tabel apa? Hotel dan travel ya. Laporan keuangan travel. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Jadi penutup untuk kali ini ada apa nih? Jadilah seperti apa? Prosesor otak dari sebuah komputer. Ya. Kecil tapi dia sangat berperan penting dalam sebuah komputer atau handphone juga memori kecil ya. Jadi sekecil apapun dimanapun kalian udah cukup ya. Untuk materi selanjutnya nanti fungsi yang berbeda lagi ya, rumus tentang spreadsheet. Kalau yang pembacaan tabel itu anggap tuntas ya. Minggu depan materinya tentang fungsi pembaca matematika. Statistik udah, pembacaan tabel udah. Minggu depan yaitu fungsi matematika. Yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan komputernya sesuai ini. Berapa? Ada jawabannya? Jadi sebelum kalian ke pembagian kelompok. Ini sebelum ke tujuan pembelajaran ya, materi hari ini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya di fase ini kan spreadsheet ya. Kalian mampu mengoperasikan pakai program pengolah angka spreadsheet ya. Tentunya untuk materi hari ini yaitu fungsi pembacaan tabel ya. Lebih ke khususnya untuk pembacaan tabel. Tujuannya ini. Memahami aplikasi program pengolah angka spreadsheet, yaitu materinya fungsi pembacaan tabel ya. Assalamualaikum. Dengerin. Selamat siang siswa-siswi SMKN 1 Gunung Kencana. Perhatikan. Pertemuan hari ini membahas materi fungsi pembacaan tabel. Lookup singkatan dari vertical lookup digunakan untuk mencari data secara vertikal dalam sebuah tabel. Artinya, data yang dicari berada di kolom yang sama dengan nilai pencarian, namun bisa berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Endres Deningsih, calon guru penggerak dari SMKN 1 Gunung Kencana, angkatan ke-10, Kabupaten Lebak. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Ida yang kemarin sudah melakukan observasi juga. Namun kesempatan ini tidak disaksikan langsung oleh pendamping pengajar praktik saya, Pak Yayan, yang akan menyaksikan percakapan observasi kali ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan ya Bu Ida, ada pasca observasi dan observasi langsung di kelas. Untuk tujuan pasca observasi ini dilakukannya itu karena kita akan merefleksi apa yang sudah terjadi di kelas kemarin selama observasi ya Bu Ida. Nah, apa kabar hari ini Bu Ida? Alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Dari hasil observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin, Ya. menurut Bu Ida ada hal baik apa yang terjadi di dalam pembelajaran? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Enda ya. Jadi saya bisa sharing dengan Bu Enda kemarin terkait pembelajaran ya. Tentunya dalam pembelajaran kemarin saya pasti ada kelebihan kekurangannya gitu ya. Kebetulan untuk pembelajaran kemarin saya menggunakan pendekatan TARL ya, yaitu TARL itu pendekatan yang terbaru kebetulan di PPG ya yang sekarang hampir ini pada
pengembangan dari diferensiasi ya untuk pendekatan ini, yang mana lebih ke kemampuan siswa ya untuk sebelum anak memulai pembelajaran, jadi dikelompokkan terlebih dahulu. Jadi prosesnya dijelaskan di awal dulu ya Bu, Iya. sebelum melakukan pembelajaran. Kira-kira nih ada di posisi mana nih kalau ada angka range 1 sampai 10 setelah kemarin kita observasi pembelajaran di kelas itu sudah ada di posisi mana? Kalau untuk pengukuran nilai untuk pribadi ya masih perlu pembelajaran yang lebih ini. Tapi saya menilai karena saya mau menggunakan media pembelajaran juga gitu kan, persiapan sebelum mengajar, menggunakan interaktif dan kuis dan sebagainya. Menurut saya sih 8 ya. Jadi angka 8 ya, karena semua sudah poinnya sudah terpenuhi ya Bu Ida ya. Nah menurut Bu Ida untuk kedepannya apa nih yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin? Ya tentunya untuk kedepannya peningkatan motivasi siswa ya untuk semangat belajar lagi, tidak malas gitu ya, dan benar-benar untuk memperdalam pembelajaran komputer, yaitu pembelajaran spreadsheet ya, yang mana nanti akan diaplikasikan atau digunakan di dunia nyata. Selanjutnya nih setelah tahu nih apa yang akan dimotivasinya ya untuk mengcover kesulitan itu bagaimana nih ke depannya? Kesulitan tadi yang saya bilang dalam Motivasi ya. Saya motivasi pembinaan kekurangan ada ya, yang mana kalau menggunakan pendekatan DRL ini membutuhkan waktu yang cukup ini ya Bu ya, karena ada sebelum ke pembelajaran inti ada asesmen awal ya, karena harus mengelompokkan anak di mana anak itu sesuai tingkatan ya, kemampuan tingkatan yang udah mengerti atau yang belum gitu ya, itu di pendekatan itu ya, yang mana kan butuh waktu ya, dan mengukur anak mampu dan tidak itu perlu kita sebuah selain waktu juga ada sebuah teknik atau cara mengukurnya itu menggunakan apa anak itu mampu gitu. Kebetulan saya menggunakan kuisis juga, sebuah soal gitu ya sebelum dikelompokkan siswa tersebut gitu. Dan situ anak ketika menjawab yang cukup banyak, saya mengelompokkan anak masuk ke kelompok yang udah memahami pembelajaran tersebut gitu. Mungkin itu. Agar pembelajaran yang Bu Ida ingin capai seperti yang tadi diceritakan ya penumpangnya itu berarti ada komitmen yang harus Bu Ida lakukan di dalam pembelajaran kelas. Komitmennya itu seperti apa? Komitmen dengan siswa artinya lebih ke pembelajaran itu tentunya supaya anak antusias ya, artinya pembelajaran harus menyenangkan gitu ya, tidak monoton. Terus anak ketika pembelajaran, apalagi kan kalau saya pembelajarannya komputer ya Bu ya, 4 jam, yang mana harus ada refleksi seperti ice breaking atau apa gitu kan. Jadi supaya anak tidak tertekan juga ya, harus benar-benar disiapkan dari awal gitu. Jadi pembelajaran kita untuk hari itu gitu. Itu aja mungkin begini. Jadi Bu Ida berkomitmen bahwa setiap masuk pembelajaran itu akan selalu menyiapkan ya segala sesuatunya dengan lebih baik agar pembelajaran menyenangkan bagi siswanya. Baik Bu Ida, mungkin itu evaluasi dan refleksi kita kali ini ya. Terima kasih atas waktunya dan sharingnya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan pembelajaran kita di kelas selalu menjadi menyenangkan dan lebih baik lagi di setiap harinya. Terima kasih ya Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Enda. Saya juga senang bisa sharing dengan Bu Enda, luar biasa. Berbagi ilmunya ya. Bisa banyak juga teman-teman dari Bu Enda. Semangat. Ya, terima kasih. Luar biasa Bapak juga ya, memotivasi untuk ini lagi. Terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas Bu Ida kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kemajuan pembelajaran kita semua, khususnya pembelajaran Bu Ida, khususnya pembelajaran saya. Semoga semuanya memberikan manfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.